Saudara-saudara, belakangan ini banyak kejadian-kejadian yang spektakuler yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, utamanya dalam komunitas Kristen. Ada banyak kali ketika kita melihat seorang hamba Tuhan atau pendeta yang mendemonstrasikan dalam tanda kutip kuasa Tuhan, maka yang terjadi adalah dengan seketika maka terjadi berita viral karena kita hidup di zaman sosial media belakangan ini. Tetapi yang terjadi juga di sisi lain, saya tidak menyalahkan hal itu secara natural, secara manusiawi terjadi begitu saja, it's okay. Karena di waktu zaman Yesus pun terjadi hal yang demikian. Menjadi catatan penting ketika seseorang, mereka hanya mencari dalam tanda kutip mujizat saja, bukan yang mengadakan mujizat ini yang berbahaya. Ternyata dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ada sebuah kisah juga yang berkenaan dengan hal ini. Mari sama-sama kita membaca dan melihat ayatnya. Yohanes pasalnya yang ke-6, ayat 25 dan 26 dikatakan demikian. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini atau kapan engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Nah, saudara-saudara, ada kisah di atasnya. Mengapa Yesus berkata bahwa karena kamu sudah makan roti itu dan kamu kenyang? Ternyata ada mujizat yang dilepaskan Yesus atau yang diberikan Yesus kepada orang-orang yang mengikutnya. Karena waktu itu dikatakan bahwa orang-orang ini mengikuti Yesus dari pagi bahkan hingga matahari mau terbenam. Yesus yang dalam keadaannya sebagai manusia 100% melihat bahwa hatinya tergerak oleh belas kasihan dan merintahkan murid-muridnya untuk kasih mereka makan. Murid-murid seketika itu kebingungan, saudara, karena waktu itu nggak ada swalayan, nggak ada toko-toko terdekat di sekitar itu, dan hanya menemukan satu anak kecil yang punya bekal 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan kemudian kita tahu setelah Yesus mengucap syukur dibagikan kepada orang-orang banyak itu, yang tercatat hanya 5.000 orang laki saja, dan kemudian sisanya 12 bakul. Ini menjadi sebuah pelayanan yang fenomenal ketika itu. Dan akhirnya pada satu poin penting bahwa orang-orang ini dalam tanda kutip kecanduan mujizat. Bahkan mereka ingin mengangkat Yesus menjadi raja. Karena pemenuhan kebutuhan jasmani mereka terpenuhi oleh Yesus ketika itu. Wah, ini luar biasa nih. Angkat Yesus menjadi raja karena dia sudah memenuhi kebutuhan kita. Kemudian Yesus menyeberang. Dan kemudian ada lagi kisah bagaimana Yesus berjalan di atas air. Dan seterusnya, kalau saudara baca di sepanjang Yohanes pasal 6, banyak peristiwa-peristiwa yang menyatakan bahwa benar bahwa Yesus adalah anak Allah. Sampai di satu titik Yesus mengatakan dengan sesungguhnya, dengan sejujurnya, bahwa kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda atau mujizat, melainkan karena kamu telah makan roti dan sampai kenyang. Hati-hati, saudara, ketika kita mencari Tuhan tetapi disamarkan, bukan mencari Tuhan yang sesungguhnya. Ini berbahaya. Kalau kita hanya mencari mujizat, kita mencari kesembuhan, apa bedanya dengan orang dunia yang sakit juga? Mereka juga ketika mereka mengalami sakit, mereka juga ingin sembuh. Yang beda adalah saudara mempunyai tingkatan iman yang lebih dari itu. Harusnya sama seperti Sadrak dan Mesak dan Abednego. Sekalipun Tuhan tidak menolong, kami tidak akan menyembah patung buatan raja. Sekalipun sakitku ini tidak disembuhkan, aku tetap beriman kepada Yesus. Saudara harus punya tingkatan iman seperti itu, sehingga kita tidak kecanduan mujizat. Kiranya firman ini menjadi bagian bagi hidup kita dan menjadi perenungan kita, supaya kita berhati-hati yang mana yang harus kita cari, mujizat atau kepada sumber mujizat, yaitu Yesus Kristus. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, kami bersyukur hari ini kami disadarkan kembali bahwa sesungguhnya Engkaulah sumber mujizat, sumber segala-galanya dalam hidup ini. Ada banyak kali kami teralih, ya Tuhan. Kami bukan mencari Engkau sumber pembuat mujizat, malah kami mencari mujizatnya dan memuliakan Tuhan, bukan karena kami mengucap syukur untuk hal-hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Kami menitik beratkan kepada mujizat apa yang kami sudah
raih selama ini, pemenuhan kebutuhan jasmani. Ubah pola berpikir kami yang keliru Tuhan, supaya kami memahami Engkau dengan benar apa adanya, menurut terang firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu berdoa, Tuhan berikan sekali lagi roh hikmat dan wahyu kepada masing-masing kami, supaya saat firman ini diperdengarkan, Tuhan membuka pengertian kami mendalam, sehingga kami menjadi serupa dan segambar seperti Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.